Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang budiman semuanya. Terima kasih banget yang udah mau menyempatkan diri buat ngeklik video ini. Buat kalian yang mau ngebantu support channel aku, bisa banget bantu klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika aku nge-upload video baru. Gimana? Sudah siap buat ngedengerin kisah misteri kali ini? Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung cus ke ceritanya. Tanah. Itulah luapan kegembiraanku ketika menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, yang namanya saat ini sudah berganti menjadi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Itu adalah pengalaman terbang pertama bagiku menggunakan maskapai udara. Tubuhku saja masih bergetar hebat, juga lemas sampai tak sanggup berdiri. Pemandangan itu tak ayal mengundang perhatian penumpang lainnya yang juga berangkat bersama denganku dari Jakarta. Malu, persetan dengan itu. Sensasi kala berada di pesawat tadi masih tersisa di tubuhku. Yang jadi perhatianku adalah para pramugari yang masih berada di dekat pintu pesawat yang tertawa geli melihatku. Dengan bodohnya, aku membalasnya dengan cengiran kuda. Bodoh amat, toh gue gak bakal ketemu mereka dalam waktu deket ini. Hehe, gumamku. Aku pun buru-buru mengikuti rombongan terakhir penumpang menuju pintu keluar. Khawatir tersesat seperti di Bandara Suta sebelumnya. Maklum, wong cilik. Bro, gue nyampe sono jam 2. Tunggu aja di warung sekitaran parkiran. Jangan kemakan rayuan supir travel ya. Tungguin aja. Sebuah pesan singkat langsung masuk di ponsel. Begitu kuaktifkan. Pesan singkat dari Rian. Teman lamaku di Jakarta dulu. Dialah yang akan menjemputku di bandara ini. Aku sedikit kesal saat membalas pesannya. Bagaimana tidak? Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 12.30, yang artinya aku harus menunggu kurang lebih 1,5 jam. Mau tidak mau, aku lebih baik mengikuti kata-katanya. Mataku menyisir sekitar area parkir mencari warung yang Rian katakan. Sampai akhirnya, aku menemukan warung. Ini mah pedagang kaki lima. Warung yang dikatakan Rian ternyata hanya sekedar seorang ibu-ibu parubaya yang menjajakan dagangannya di bangku tunggu parkiran. Kapal Titanicnya 1, Bude, ucapku seraya menyalakan sebatang rokok pelipur rasa asam di mulutku. Si Mas bisa aja bercandanya. Bentar ya, balas Bude PKL selagi aku menunggu Bude membuatkan secangkir kopi. Ada seorang bapak tua yang terlihat ramah, meminta izin duduk di sampingku. Permisi Mas, saya numpang duduk di sini. Monggo Pak, bukan punya saya juga bangkunya. Hehehe, balasku sedikit bergurau. Mau kemana Mas? Tanya bapak itu basa-basi. Sekejap aku teringat pesan Rian. Mungkin saja, dia seorang supir travel. Mau ke Bontang Pak? Jawabku seadanya, ditambah senyum palsu. Orang baru ya? Lanjutnya lagi, Mbak wartawan mencari berita. Enggak Pak, ini pertama kalinya saya ke Kalimantan. Entah kenapa, dengan polosnya aku menjawab semua pertanyaannya. Ada keluarga di sini? Ada Pak, ini saya lagi nunggu dijemput. Saking kesalnya, aku agak menekan kata terakhir agar dia berhenti bertanya. Kuatnya keluarga Mas bolak-balik Bontang. Perjalanannya jauh loh, bisa 6, paling lama 8 jam sekali jalan. Bolak-balik berarti 12 jam lebih. Bapak ini memang berhenti bertanya, tapi tidak berhenti bicara. Hanya saja senyuman kecil di wajahnya itu. Ini Kalimantan Mas. Kalau masih baru, biasanya banyak yang ngajak kenalan.
Seriusan nih orang. Enak dong kalau banyak yang ngajak kenalan. Apalagi cewek. Pantes aja Rian betah di mari, pikirku. Saran saya mas, diemin aja ya, daripada nanti kecantol. Lanjutnya dengan tawa yang cukup menakutkan. Entah kenapa, pandanganku akan apa yang beliau sampaikan berubah begitu saja. Aku hanya mengangguk, mengiyakan kata-katanya. 8 jam memang waktu yang lama. Bisa dipastikan ini akan menjadi perjalanan terjauhku seumur hidup. Setelah Jakarta Balikpapan, akan segera dilanjut Balikpapan Bontang. Tapi apa hubungannya sebuah perkenalan dan sikap acuh? Bukan seperti diriku saja. Lalu kenapa aku memikirkan kata-katanya itu ya? Perlahan kekhawatiranku hilang ditelan obrolan santai dengan bapak tadi, Bude, juga pengunjung lainnya. Sampai pesan lainnya dari Rian masuk dan memberitahu bahwa dia ada di depan bandara. Mengingat perjalanan akan memakan waktu lama, aku berpikir untuk membeli sesuatu. Gak ada cemilan Kak Bude? Adanya itu aja mas. Lalu, serius lu? Naik motor uzur gitu? Aku terkejut mendapati Rian yang sedang duduk di atas sebuah Grand tahun 90-an. Untuk sebuah perjalanan jauh, dia memilih kendaraan itu sebagai tunggangannya. Hei, jangan ngeremehin Simbah. Kalau dia ngambek, kita juga yang susah. Ucap Rian agak jengkel dengan pernyataanku. Cepet amat lu, baru jam berapa ini? Ucapku seraya melihat jam tangan. Sebelumnya Rian mengatakan baru tiba pukul 2 siang. Sedangkan jamku menunjukkan pukul 1. Terakhir kali aku melihat jamku masih pukul 11:30. Mana mungkin Rian berkendara lebih cepat 1,5 jam. Kagak usah bingung gitu kali. Atur dulu jam lu. Wip beda sejam sama Wita. Itu aja kagak ngerti. Jelas Rian seraya mengendurkan otot-ototnya yang kaku akibat perjalanan jauh. Bisa-bisanya aku tidak menyadari jika sudah melewati zona waktu yang berbeda. Bro, katanya perjalanan bakalan 6-8 jam ya? Tanyaku agak penasaran. Oh, gue berangkat jam 6 dari Bontang. Istirahat 2 kali di jalan. Yang bikin lama tuh gara-gara mesti balapan sama mobil travel. Jelasnya datar. Tampak sekali dia kelelahan. Jangan yuk, nanti kemalaman. Kalau ngebut, kita bisa sampai Samarinda jam 5-an. Ucap Rian seraya menaikkan salah satu tasku ke bagian depan tempat duduknya. Sejauh apa sih, pikirku. Sudah 3 jam lebih, Rian memaksa motor tuanya melintasi hutan. Belum lagi naik turun jalan berbukit. Baru 1 kali dia berhenti untuk mengisi bahan bakarnya kendaraannya dan membakar sebatang rokok. Satu hal yang mengganggu pikiranku sedari tadi. Jalan ini sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang kami lewati atau melewati kami. Di beberapa rest area yang jaraknya cukup berjauhan, kendaraan terlihat ramai beristirahat dari perjalanan melelahkan ini. Hal itu pun kutanyakan pada Rian di tengah nostalgia kami selama di Jakarta dulu. Rian memilih waktu di mana mobil-mobil travel, bis antar kota, atau truk perusahaan jarang melintas. Akan sangat berbahaya jika kami harus berhadapan dengan mereka. Jam 6 sampai jam 12 mereka mulai jalan. Di luar jam itu, jalan lebih aman, jelas Rian. Memang benar yang dikatakan Rian, saat ada 1 truk yang berlawanan arah dengan kami saja, jantungku hampir copot mengetahui kecepatan lajunya yang merasa jalan sempit ini bagai jalan tol. Bro, kalau kita masuk jurang nih, ada yang bakal nolongin kagak? Spontan
Pertanyaan itu keluar dari mulutku. Kagak usah mikir yang aneh-aneh deh. Berdoa aja biar kita selamat, jawab Rian sambil menarik gasnya dalam-dalam. Kuakui, motor ini cukup laju untuk ukuran motor tua. Bahkan dengan beban yang lebih berat karena adanya diriku dan barang bawaanku. Langit mulai gelap. Perantauan ini harus menjadi babak baru dalam hidupku. Tapi tunggu, aneh rasanya teringat itu sekarang. Kenapa tidak sejak awal pas aku tiba di bandara tadi? Mungkin saja Hidayah baru tiba sekarang karena pesawatnya terkena delay. Bro, udah maghrib nih. Sholat dulu yuk, sekalian istirahat. Pinggang gue pegel nih, pintaku sambil menunjuk sebuah musola 100 meter di depan kami. Rian menyetujuinya. Dia memarkirkan motornya di depan musola. Tapi entah kenapa, dia seperti orang kebingungan. Kayaknya di Samarinda kita mesti ke bengkel deh. Kop lampu gua longgar, ujar Rian sambil memukul-mukul kepala motornya. Emang masih jauh ya? Tanyaku sambil melepas sepatu. Udah deket sih seharusnya. Ya paling lambat sejam lah. Rian menyandarkan tubuhnya di dinding kayu musola. Aku tahu dia pasti kelelahan. Tapi dia bersikeras tidak mengizinkanku membawa Simbah karena belum mengetahui kondisi jalan di sini. Suasana musola cukup sepi. Biasanya di jam-jam sholat seperti ini harusnya tuh rame. Setidaknya ada penjaganya lah. Penerangannya di sini minim. Tapi tetap kupaksa melawan rasa takutku. Setelah mengambil wudhu, kami memasuki musola. Dan syur, suara keran air terbuka dari tempat wudhu mengagetkan kami. Siapa Yan? Kan gak ada orang lain selain kita. Ucapku mulai panik. Udah, matiin aja. Habis sholat kita cabut. Balas Rian yang berusaha untuk tetap tenang. Aku memberanikan diri kembali ke tempat wudhu untuk mematikan keran air yang kembali menyala dengan sendirinya itu. Mungkin kerannya udah jelek, makanya gak kuat nahan tekanan dari tandonnya. Aku berusaha berpikiran baik agar rasa takutku berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rian, yang setelahnya langsung kususul dengan salam yang sama menjadi akhir dari ibadah sholat maghrib yang kami lakukan. Astagfirullah. Reaksi spontan keluar dari mulutku cukup keras. Wajah Rian pun sempat memucat. Karena di sudut ruangan ada seorang kakek-kakek yang mengenakan gamis dan sorban putih seputih wajah, pucat dan jenggotnya sedang duduk bersila. Tampaknya beliau sibuk berzikir karena suara kerasku tak mengalihkan perhatiannya. Kami pun keluar dari musola secara perlahan agar tidak mengganggunya. Selain kakek itu, ada hal lain yang mengganggu pikiranku selama sholat tadi. Aku pun mengelilingi musola untuk memeriksanya, dan benar aja, tak ada satu kabel listrik yang mengarah ke musola ini. Lalu, dari mana lampu-lampu ini menyala? Gila Yan, ngitin jatuh kakek. Datang gak ada suaranya sama sekali. BTW naik apa dia? Kok gak ada motor lain? Ujarku membuka pembicaraan lain pada Rian selagi mengenakan helm. Udah, cuekin aja. Ayo jalan. Kita bakal lama nyampe Samarinda. Lampunya mati. Kita gak bisa ngebut-ngebut. Bisa berabe kalau pelek Simbah kena lubang. Sahutnya agak kalut mengetahui kondisi buruk yang kami hadapi. Tapi Indra, seingat gue, di sini gak ada musola. Gue inget tuh pelang. Lanjut Rian seraya menunjuk sebuah papan pengumuman bertuliskan, turunkan kecepatan, sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Rian pun mulai panik, berkali-kali dia menyalakan motornya namun tidak berhasil. Ternyata kunci kontaknya belum diputar ke arah on. Ya elah bro.
Aku pun dengan tenang memutar kunci dan brum, sebuah mobil melaju dengan cepat melewati kami yang masih berdiri di pinggir jalan. Cahaya lampunya sempat menyilaukan mata kami yang mulai terbiasa dengan kegelapan. Benar, kondisi di sekitar kami menjadi gelap gulita sesaat setelah mobil itu melintas. Yat, gua saranin kita langsung cabut deh. Hayo, ucapku panik seraya melompat ke jok belakang. Tanpa sepatah kata pun, Rian langsung menarik gasnya dalam-dalam. Peduli motornya melaju tanpa penerangan. Semua karena musola yang kami tinggalkan tidak lain dan tidak bukan, melainkan sebuah bangunan tua yang sepertinya telah lama ditinggalkan.